Maksudnya apa, Pak? Hah? Main nyerang-nyerang saya? Kamu Kok kurang ajar? kamu. Saya datang di sini baik-baik, lupa itu anak buah kamu main nyerang-nyerang saya aja, main nyekek-nyekek. Emang saya ada kucing? Dia akan beli saya. Ya, Dia terus? juga hidup dari saya. Heeh. Wajar. Wajar gimana? Wajar kalau Ya dia dia marah teriak, juga. Pak, ini di telinga saya bungeng. Wajar kalau dia marah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang dihadapi Kang Ujang ini adalah Kiai Nogososro, Kiai tukang santet yang sangat marah kepada Kang Ujang Bustomi. Sang Kiai tidak terima karena dakwah Kang Ujang yang telah membuat sepi pekerjaannya. Dan dengan kemarahannya, dia ingin menghabisi Kang Ujang Bustomi. Lalu apakah yang kemudian terjadi setelah Kang Ujang berduel hebat dengan sang guru tukang santet ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Ini dia tempatnya di sini, Nogososro. Dia nggak tahu. Saya cek dulu, cek kodam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Duduk kamu. Saya Ujang Bustomi. Duduk. Assalamualaikum. Mohon maaf, Ki Ageng atau Panglima ya. Anda Nogososro siapa Nogososro? Ayah. Oh, oh Kiai. Gimana sehat Pak Kiai? Jangan ditanya. Kelihatannya gimana? Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia. Dua orang yang didatangi Kang Ujang ini adalah Kiai Nogososro dan seorang muridnya, yang ingin membuat duel perhitungan kepada Kang Ujang Bustomi. Itu dikarenakan menurutnya, dakwah memberantas dukun yang dilakukan Kang Ujang telah membuat sepi pekerjaannya. Memang seperti yang telah kita ketahui, Kang Ujang menjalankan sebuah misi dakwah, untuk memberantas eksistensi para dukun santet. Itu dikarenakan, para dukun itulah yang telah mengajarkan banyak kemusyrikan, juga perilaku menyesatkan di tengah kehidupan masyarakat. Dengan ilmu gaib yang mereka dapatkan dari iblis, mereka biasa memperdaya warga, untuk kepentingan nafsu dan tujuan jahatnya. Kang Ujang ingin mengedukasi masyarakat, agar mereka tercerahkan, tentang bahayanya para dukun, juga perbuatan sesat yang mereka lakukan. Dan dalam menjalankan aksinya tersebut, Kang Ujang kemudian mengupload konten dakwahnya itu di media sosial YouTube. Sehingga banyak masyarakat yang kemudian mengetahui, dan akhirnya bisa teredukasi. Dan hal tersebut pula yang kemudian membuat sang guru tukang santet Kiai Nogososro ini menjadi sangat murka. Menurutnya, dakwah Kang Ujang itu telah membuat sepi pekerjaannya.
Banyak masyarakat yang telah terprovokasi, sehingga mereka tidak lagi datang kepadanya. Bahkan, warga kini sudah tidak percaya lagi kepada para dukun santet. Sebab itulah Kiai Nogososro kemudian menghubungi Kang Ujang Bustomi. Sang Kiai melayangkan tantangan, jika Kang Ujang memang hebat dan pemberani. Dia meminta Kang Ujang untuk mendatanginya. Dia ingin membuat duel perhitungan, bahkan juga ingin membunuhnya. Dan karena ditantang itulah Kang Ujang pun meladeni tantangan itu. Dan tahu Kang Ujang sudah ada di hadapannya, sang Kiai pun langsung meluapkan emosinya. Saya mau bikin perhitungan sama kamu. Waduh, kenapa bikin perhitungan, Pak? Ini saya datang ke sini baik-baik loh, saya cuma silaturahmi saja. Gara-gara konten kamu, Ya. kehidupan saya jadi rusak. Oh. Pekerjaan saya jadi rusak. Oh gitu, pekerjaan, kehidupan rusak tuh gimana? Kenapa nyalain saya, Pak? Tahu nggak kamu? Saya itu orang yang terkenal di sini. Ya, saya Penolong. tahu. Saya tahu tadi saya di depan aja tukang ojek, siapa semuanya sama Ki Nogososro itu pada kenal semua. Anak kecil juga tadi lagi jajan di warung sudah tahu. Saya sudah paham, Anda orang terkenal, Anda orang hebat. Makanya semua ojek-ojek sampai kucing ayam juga saya tanya semua pada tahu. Kamu tahu, Iya. tapi ternyata kamu kurang ajar sama saya. Kurang ajar gimana, mohon maaf. Yaitu, gara-gara konten kamu yang biasa pasien-pasien saya pada datang ke sini, sekarang nggak ada satupun yang datang ke sini. Terus, omset saya Iya, ratusan juta atau enggak? iya gimana? Sekarang nggak ada. Sampai-sampai istri saya banyak yang minta cerai. Itu gara-gara hasutan kamu di konten itu, yang konten nggak benar itu. Konten nggak bener gimana maksudnya? Ya itu Pak? konten kamu itu yang menjelek-jelekan dukun-dukun, orang-orang pintar yang kamu anggap semua perdukunan itu, dukun-dukunnya orang-orangnya itu tukang cabul. Oh, terus gimana? Saya minta, Ya, ya, detik ini juga, hari ini juga, hentikan itu pekerjaan. lah ini bukan pekerjaan, Pak. Saya sih bukan pekerjaan. Emang kerjaan saya apa? Saya sih kerjaannya macul. Saya anggun bebek, saya kerjaan, Pak. Saya sih bukan orang hebat, saya bukan orang kuat. Saya tidak pernah memfitnah sebangsa Anda itu cabul apa. Saya nggak pernah. Buktinya, Ya, banyak orang-orang pintar, banyak perdukunan-perdukunan yang bangkrut gara-gara konten kamu itu. nah, kenapa saya lagi disalahin sih, Pak? Ya coba, kalau nggak ada hasutan-hasutan kamu yang di YouTube, ya, Ya, yang menyatakan bahwa dukun-dukun cabul, ya, terus dukun-dukun pemeras, ya, mungkin aman-aman saja. Perdukunan-perdukunan mungkin lancar-lancar saja. Toh itu nggak mengganggu kehidupan kamu kan? Ya, terus gimana? Ya, nggak ganggu sih. Ya maksudnya jangan ikut campur lah Hmm? dengan orang-orang di sekitar Anda itu yang pekerjaannya memang sebenarnya menolong orang itu. Pasien-pasien yang datang ke sini tuh minta bantuan, ya, lagi kesusahan. Apa salahnya saya? Terus, Sehingga sampai sekarang nih yang saya rasakan tuh nggak ada satupun pasien yang datang ke sini. lah ya tinggal introspeksi diri aja, Pak. Mungkin Anda meres-meres pasien, minta-minta duit ke pasien. Nggak begitu. Mungkin jangan-jangan Anda ada pasien janda juga Anda ditumpakin, mohon maaf nih. Kok edan ya, kamu yang edan? Nuduh-nuduh orang begitu ya. Semua orang, makanya saya tuh lihat di YouTube ya. Kamu tuh nuduh-nuduh semua dukun-dukun, semua orang pintar dituduhnya begitu, cabul. Mungkin sama orang-orang lain juga yang di sana, di luar sana itu sama seperti saya, ya. Pada kabur gara-gara ulah kamu itu. Terus Bapak gimana maunya? Pokoknya Ya. saya minta ya detik ini juga kata saya juga kalau kamu pengen melihat matahari besok, nah, kamu Terus, hentikan konten kamu. Ya. Kamu suruh tuh kameramen kamu tuh matiin itu. Kalau enggak, kamu jangan macam-macam ya. Jangan harap kamu bisa hidup untuk besok hari. oh Bapak ngancam. Habis gimana? Bapak- Kalau nggak digituin, kamu keterusan banyak orang yang dirugikan. Bapak ngancam saya. Ya, Serius. serius? Malam ini maunya gimana, Sok? Kita harus nggak usah banyak basa-basi, nggak usah banyak bacot. Bapak malam ini maunya apa? Kamu datang ke sini, Ya. ya berarti kamu tuh punya andalannya, punya ilmu lah. Ya. Kamu nggak tahu, Ya. saya tuh orang yang dikenal, yang ditakuti di daerah sini. Iya, saya juga tahu, Pak. Kamu bocah kemarin sore udah macam-macam sama saya. Ya nggak apa-apa, Pak. Nih saya cuma ngomong nih, saya bocah kemarin sore, Bapak maunya apa malam ini? Poin aja, mau tarung, mau adu ilmu, mau ngopi, mau apa? Saya mau bunuh kamu. Oh, mau membunuh saya. Ya. Serius? Iya, Salaman, Pak.
Nggak usah salaman, siap-siap aja untuk melatih kamu. Kenapa? Salaman dulu, Pak. Ini mumpung pengen puasaan, Pak. Salaman. Gak kenal puasa apa enggak? Salaman dulu, Pak. Gak kenal puasa. Kamu maksudnya apa nyerang-nyerang saya? Mengetahui Kiai Nogososro yang sangat emosional itu, Kang Ujang pun mencoba berkata kepadanya, bahwa apa yang Kang Ujang lakukan dengan dakwahnya itu hanya untuk sekedar edukasi, agar masyarakat tidak menjadi kurban para dukun yang sesat. Kang Ujang tidak ingin menghalangi pekerjaan siapa saja. Kang Ujang hanya ingin menyampaikan kebenaran, dan menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa. Dan jikalaulah banyak masyarakat kemudian tidak percaya lagi kepada para dukun santet, seharusnyalah para dukun itu agar introspeksi, bahwa bisa jadi, yang mereka lakukan memang hal yang tidak dibenarkan. Pada akhirnya manusia akan memilih kebaikan, daripada mereka tergelincir ke dalam kehancuran. Dan mendengar perkataan Kang Ujang yang demikian itu, Kiai Nogososro pun menjadi semakin marah. Juga dengan seorang muridnya, dan tak mampu menahan kemarahannya, dia langsung menyerang Kang Ujang dengan kekuatannya. Kang Ujang pun terpaksa meladeni serangan sang murid itu. Dan tak ingin berlama-lama, Kang Ujang pun menghajar dengan ilmu pamungkasnya. Maksudnya apa, Pak? Menyerang-nyerang saya? Ajar kamu. Kurang ajar. Ajar kamu. Saya datang di sini baik-baik, lupa itu anak buah kamu menyerang-nyerang saya aja, menyekek-nyekek. Emang saya kucing. Dia akan beli saya. Ya, Dia terus? juga hidup dari saya. Wajar. Wajar. Wajar gimana? Wajar kalau Ya dia dia marah teriak, juga. Pak, ini di telinga saya bungeng. Wajar kalau dia marah. Orang penghasilan dia juga sama. Dia itu kehidupannya dari saya. Sementara sayanya, pasien juga nggak ada yang datang ke sini. Saya dapat duit dari mana? Itu omset puluhan juta, ratusan juta bahkan. Emang omset itu Bapak kerja apa? Ada omsetnya? Ya kerja, ada yang minta tolong, saya tolongin. Apa salahnya? Terus? Ya dengan konten kamu itu. Tuh, anakmu sudah mati, kamu mau kayak gitu? Anak buah seberapa itu? Ya? Ya. Tapi hadapi saya. Saya mau makan pisang dulu boleh nggak, Pak? Macam-macam aja kamu. Gak usah. Kenapa? Gak usah lah. Ya saya mau makan pisang aja dulu sebentar, Pak. Udah gini aja, ya. Saya kesini nggak mau ribut, Pak. Saya nggak mau ribut. Saya kesini tuh saya murni, saya silaturahmi sama Bapak. Ya. Saya hamba Allah yang doib. Saya nggak punya apa-apa, Pak. Bapak orang hebat ya, saya akui. Bapak orang kuat. Saya sih bukan orang kuat. Apalagi saya di atas ranjang, saya lemah, Pak. Tahu, Pak? Barang saya sudah lemes. Jadi saya nggak kuat. Paham? Ya udah, kalau gitu, ya. Kamu kan udah tampang kiai, ya. Tampang orang beriman. Makanya, hentikanlah konten. Dari tadi kamu... Enggak, itu dari konten itu tuh yang bikin menyesatkan orang-orang. Dari tadi ngomong konten-konten menyesatkan, konten saya menyesatkan apa? Yang itu, pokoknya saya juga nih orang-orang yang biasa pasien datang ke sini, pada nggak datang ke sini itu, saya tanya ke anak buah saya, kenapa? Itu saya nggak usah putar-putar ngomongin saya Pak. Yus intinya aja Bapak mau mati malam ini. Boleh? Kalau kamu bisa bantuin saya? Bapak sudah hebat. Kamu juga hebat kan? Bapak sudah hebat belum? Saya udah hebat. Oh, Bapak sudah kuat? Ya. Serius? Serius?
Kamu yang brengsek. Ini kamu sama saya. Berani saya. Hebat juga kamu. Hah? Saya belum kalah. Oh silakan aja. Nggak apa-apa, sok. Semencretnya kamu. Saya Sengisingnya. sekali lagi saya minta. Nah, Nggak usah banyak bicara, Pak. Sok semencretnya, sok katanya sekali lagi. hentikan kamu. Ya kamu hentikan, Pak. Ngebacotnya, ngebayolnya kamu hentikan. Mau kuburan apa rumah sakit nih? Saya masih dampur ini. Apa mau hotel? Kuburan. Mau kuburan, rumah sakit, puskesmas, Kuburan, mati. mau klinik, apa mau hotel, apa mau kos-kosan? Jangan kamu. Ya, terserah. Kemarin sore. Iya, saya kemarin sore, Pak. Saya budak cucung. Saya. Cimai. Main-main sih bisa. Bisa cimai. Modal sebut. Modal.